seperti Empu Anjani yang pernah disuruh gurunya untuk membuat keris di tengah-tengah samudra. Beliaunya kan masih barusan belajar, mungkin buatan karyanya di awal kan masih kurang bagus lah. Buat GSP ada yang suka, ada dengan ini kan gini. Iya Om, jadi kayak Sabu Inten itu kan saya itu pernah babar beberapa keris itu kenapa kok diciptakan mulai dari lurus sampai lo tertinggi itu 13 sebenarnya. Iya. Kalau Kalawijan itu sudah masuk kontemporer. Kalau ini pemahaman saya loh ya. Karena lo 13 itu puncak kejayaan manusia itu ada di lo 13. Biasanya di angka 13. Makanya kerajaan-kerajaan zaman dulu itu mesti makanya lo 13. Karena untuk puncak kejayaan. Nah, keris brojol ini jadi dianggap sebelah mata Om. Saya tuh menggaungkan keris brojol juga sebenarnya. Tujuan kita itu. Karena apa, keris brojol itu orang mau mengawali bidang. Mengawali pekerjaan itu semua pakai brojol. Enggak mungkin tuh pejabat tuh awalnya langsung jadi pejabat kan enggak mungkin. Dia pasti dari rakyat sipil dulu. Jadi lo brojol, terus ada lagi kita lo 3 biasanya orang-orang yang pengen jangkau, memiliki kebutuhan yang sekunder, itu pakainya jangkung. Biar dijangkungi ya. Biar dijangkung. Jangkah atau cita-citanya tercapai kalau harapannya sesuai kapasitas sekunder. Jadi contoh kita pengen punya mobil, kita punya motor itu biasanya setelah dia pakai brojol, dia pakainya lo 3. Nah, terus kita naik ke lot 5 ya. Lot 5, lot 7 gitu. Ya, lot 5 itu, lot 5 ini dibuat dulu itu hanya kasta-kasta tertinggi. Jadi yang punya darah-darah biru. Contoh, bupati punya anak, ya kan. Dia terus punya putu lagi gitu. Itu tetap mengandung darah biru kan dari terah bupatinya dulu. Nah, sehingga dia ngasih ke anak-anaknya ini lot 5. Biasanya gitu. Jadi untuk mempertahankan darah birunya itu dengan lot 5 itu tadi. Tujuannya seperti itu. Terus kita ke lot 7 ya. Lot 7 itu dulu pernah ada sejarah juga ya. Itu Sunan Kalijogo. Itu yang pesen keris ke Joko Supoanom. Jadi kalau Supo itu kan banyak ya. Kalau pemahaman kita itu Supo itu yang ada di Bojonegoro itu yang buat keris di Kayangan Api. Iya kan. Itu kan tertulis di situ kan Supogati Om. Jadi Supogati itu dalam babat serat Katga itu anak dari Empu Sedah dulu. Iya, setelah itu dia bersaudara dengan Supo Mandrangi ya kan. Awal membuat keris, ya ini asumsi saya mungkin ya ada di Bojonegoro itu. Yang sekarang diabadikan kan ada api abadi itu. Nah itu dulu dia jadi Empu Supo itu punya anak ya kan, namanya Raden Joko Supo. Nah, Supo Mandrangi itu. Nah, Raden Joko Supo melahirkan anak lagi, Raden Joko Supoanom. Nah, jadi yang jadi Kinom terus jadi itu Ki Supoanom. Nah, itu kan masih keponakannya dari Sunan Kalijogo. Nah, itu membuat keris itu ketika dia dipeseni keris untuk berdakwah itu memakai lot 7. Jadi saya buatkan keris yang untuk berdakwah keliling kan gitu, karena kita sudah usia ya kan, sudah pengen mengembangkan ilmu saya buatkan keris akhirnya lahir keris Carubu yang membuat Raden Joko Supoanom. Tapi yang keris sengklat yang dihadiahkan di Majapahit itu yang buat Joko Suponya. Jadi istrinya suaminya Rosowulan, adik iparnya Sunan Kalijogo. Jadi yang Raden Joko Supoanom ini yang membuat keris Carubu itu atas pesanan karena Sunan Kalijogo ingin mendakwahkan Islam untuk seluruh tanah Jawa, itu pakainya keris Carubu. Nah itu makanya lot 7 itu dipakai cocoknya untuk penasihat-penasihat orang-orang yang sudah, makanya seperti kalau keluar Rogo Sabto kan orang-orang yang sudah linoweh lah. Tapi ini pusaka ini ngomong-ngomong di margan berapa ini Om ini Om? Ya ini kan belum sampai lot 11 ya. Dulu saya tarik ya kan. Baru lot 7 sampai pagi ya.
baru lot 7 loh ini. Baru lot 9, lot 11 dan puncak terakhir ada di lot 13 kan. 13. Ya. Nah, ini baru lot 7. Ya. Kita naik ke lot 9. Iya. Ya kan, lot 9 itu sebenarnya secara riset di lapangan itu diciptakan banyak banget. Iya, ada Banyak banget. Jadi Panimbal, ada itu ada kan. Panimbal, ada Sempono Iya. Bungken, Iya. Sempono Kinjeng dan lain sebagainya. Nah, rata-rata yang dikasih nama lot 9 itu hewan-hewan yang berlari. Hewan-hewan yang berlari. Seperti Kidang Soko, Sempono Kidang Kinjeng, Mas, Kidang Mas dan sebagainya kan hewan-hewan yang berlari. Jadi keris ini dipakai dulunya untuk pedagang-pedagang atau orang yang membidangi pekerjaan itu secara hijrah, Pak. Nah, berlari-lari dari sama kayak dalang kan tanggapan ke sana, tanggapan ke sini, ya kan? Mas Santo juga. Mas Santo juga masuk hijrah juga ini. Berlari sana sini ya. Ya. Jadi lot 9 itu difungsikan seperti itu kayak artis gitu kan, jobnya ke sana ke sini tuh pakainya lot 9. Nah, itu. Terus lot 11. Ya. Ini kan kita bahas lot 11 ya. Kita iya kan dari Sabu step by Inten step. itu tadi ya. Sabu Inten lah. Sabu Inten ini saya pernah berpikir nih, mindset berpikir secara logika ya. Kita menjelaskan apapun kan harus berdasarkan logika. Iya. Kalau kita mengutamakan mistik, wah nggak kelar nanti. Kelar, iya. Kita pakai logika dulu lah, nalarnya dulu. Jadi di lot 11 itu ada nama Sabu Inten. Sabu Inten. Ada sabuk tampar juga ada. Sabuk tampar. Carito Keprabun juga ada. Intinya itu pengikat, Pak. Jadi sabuk itu pengikat. pengikat. Iya. Jadi kenapa kok ada nama seperti itu di lot 11? Sehingga saya riset nih pencarian nama ini dengan sesuatu yang saya logikakan. Iya. Sehingga akhirnya ketemu beberapa sumber mengatakan saya dari sana orang yang ahli keris saya mainin, ya kan. Seorang orang yang dia bergelar asesor, kurator dan sebagainya itu saya mainin. Oh ternyata titik temunya ada, Pak. Titik temunya di mana itu? Titik temunya ternyata gini. Jadi pasti ada kata-kata di dapur itu namanya pengikat ya atau sabu, ya kan. Nah, sabu itu tadi kan tujuannya apa? Itu sebenarnya untuk mengikat orang supaya senang kepada kita. Ada imbal baliknya. Ada imbal balik. Makanya ada tambahan inten biar kita itu kayak intan, permata yang dicari orang dan orang itu pasti terikat dengan kita. Itu. Makanya orang-orang zaman dulu rata-rata untuk meraih nama biar dia itu punya nama baik, nama harum dan sebagainya itu pakainya sabu inten. Biar bisa mengikat orang-orang ini tunduk ke kita itu. Itu ada di sabu inten gitu. Terus kita naik ke lot 13. Nah, lot 13 itu lot tertinggi, puncak kejayaan manusia. Nah, ini kalau kita logikakan, saya pernah dapat ilmu. Puncak tertinggi manusia itu ada di kekayaannya paling tinggi. Dia sudah punya apapun, dia sudah punya apartemen besar pun dan sebagainya. Dia kalau nggak bisa mempertahankan kejayaan, nol, Pak. Turun, pasti akan turun. Betul nggak? Pasti akan turun. Jadi puncak kejayaan lot 13 ini biar dia tetap jaya. Kejayaan itu pakai lot 13. Jadi mempertahankan kejayaan itu lebih sulit daripada kita mencari apa Kudaannya itu, banyak berarti kan seperti gitu loh. Ya karis si A, si S ya kan. Seperti itu kan dia udah latihan militer dan sebagainya kan. Ketika dia naik pangkat tinggi hanya satu kesalahan, Pak. Dia tidak bisa mempertahankan kejayaan. Nah itu sama duwe lot telulas, Pak. Sama punya terus lot 13.
kemungkinan itu tidak akan terjadi. Iya, Karena kita doa, iya, doa kan empu. doa para empu itu Doa ketika para punya pusaka itu mesti ketika- doa-doa empu itu kan doa yang terbaik ya kan? Doa-doa yang istilahnya itu terpakemkan Iya. dan adanya nama, adanya bentuk, adanya itu juga hasil olah laku dan rasa. Betul. Gitu. Terus kita bahas keris di atas Seluk 13 itu sudah masuk keris kontemporer dan dulu dipakai orang-orang ternyata ada cerita menarik ini Pak.